Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok Makau yang beranggotakan yaitu Rosalina, NIM-nya 540417102, Gama Andrio 540416166, Anissa Safitri 54047111095, dan yang terakhir Yunisita 54041611037. Kami akan menjelaskan tentang History of the City of the Macau. Yang pertama akan dibacakan sejarah tentang kota Macau oleh Yunisita. Yang kedua, tempat-tempat wisata di Macau yang akan dibacakan oleh Rosalina. Yang ketiga, makanan yang harus kalian coba saat kalian berada di Macau yang akan dibacakan oleh Anissa Safitri. Dan yang terakhir, oleh-oleh yang bagus untuk keluarga dari kota Macau yang harus kalian bawa ke tanah air dan mata uang kota tersebut yang akan dibacakan oleh Gama Andrio. Dan jangan lupa likes-nya ya guys. Happy watching. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisita, saya akan menjelaskan tentang sejarah kota Macau. Apa saja sejarah dari kota Macau? Kita simak video berikut ini. Macau merupakan salah satu kota yang ada di negara Cina. Macau itu tersendiri memiliki beberapa daerah, ya biasanya itu disebut juga dengan Taipei, kemudian dikenal dengan juga Tanjung Macau atau dikenal dengan istilah Macau Peninsula. Kemudian ada yang namanya Kepulauan Koloane. Nah, Macau ini semakin berkembangnya zaman, maka akhirnya membuat pulau reklamasi sebagai tempat penginapan di daerah tersebut. Nah, penginapan ini dijadikan sebagai tempat wisata dari kota tersebut. Nah, Macau ini awalnya banyak dalam penyebutan nama. Ada juga yang menyebut dulu Amau, ada dulu menyebut dengan Macau dengan arti yang berbeda-beda. Nah, dari kota Macau ini sendiri juga mereka juga banyak disebut sebagai kota gerbang perdagangan. Nah, kenapa disebut dengan kota gerbang perdagangan? Memang dari kota Macau itu tersendiri letaknya itu sangat strategis untuk melakukan perdagangan baik dari negara Cina itu sendiri. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kota Macau itu merupakan salah satu kota gerbangnya perdagangan di negara Cina. Dan kemudian penyebutan pada nama Macau itu sebelum disetujui dari Guangdong, atau Guangdong itu merupakan salah satu yang dimana wilayah tersebut mengatakan bahwa nama Macau itu akan dijadikan penyebutannya sebagai wilayah Macau. Jadi maksudnya itu sebelum dari persetujuan dari wilayah Guangdong, maka Macau belum bisa dijadikan penyebutan nama Macau. Nah, kemudian Macau ini juga akhirnya disetujui juga oleh Guangdong untuk dalam penyebutan nama Macau. Nah, seiringnya berjalannya waktu, kota Macau ini dijadikan sebagai tempat wisata, sebagai tempat perdagangan dari negara Cina. Dan kemudian kota Macau ini merupakan kota administrasi khusus sejak pada tahun 1990-an. Nah, pertama yang menyinggahi atau yang pertama kali datang ke kota Macau itu disebut dengan juga pelaut Fuji dan temannya, orang yang pertama kali hidup di kota Macau. Dan kemudian bangsa Portugis sebagai tempat negara pertama perdagangan yang ada di kota Macau. Nah, seiringnya berjalannya waktu, kota Macau itu sendiri akhirnya banyak negara-negara yang lain datang seperti Belanda dan negara lainnya yang datang untuk berjualan atau berdagang di kota Macau. Sehingga Portugis saat itu merasa tersaingi karena banyaknya negara-negara yang datang dari negara lainnya ke Macau untuk dijadikan sebagai tempat perdagangan mereka.
Dan akhirnya Makau memilih sebagai Portugis untuk bekerja sama dengan mereka sebagai tempat produksi kain sutra. Nah, akhirnya Portugis menyetujui untuk bekerja sama dengan Makau sehingga mereka dalam produksi sutra mengalami dua budaya antara budaya barat dan budaya timur. Nah, jadi di antara dua budaya itu, Makau akhirnya melekatkan pada desain bentuk bangunan, fasilitas, dan kuliner, sehingga banyak terjadi keunikan budaya yang ada di Makau tersebut. Nah, sejarah dari kota Makau yang memiliki banyak keunikannya akhirnya tercatat di UNESCO yang memiliki fasilitas bangunan arsitektur antara campuran barat dan juga timur. Nah, itu merupakan sejarah dari kota Makau. Kemudian sebagai wisatanya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai wisata yang ada di kota Makau. Next video berikutnya. Okay, thank you Sis Yunisita. I will explain about tourist attraction in Macau. Nah, apa aja nih yang ada di kota Macau wisatanya? Yang wajib kalian kunjungi di Macau ini banyak guys. Mulai dari tempat museum, tempat untuk foto-foto, tempat banyak lah pokoknya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit atau beberapa tempat tersebut. Nah, Macau ini kan identik dengan kasino mewah yang terletak di hotel berbintang 5, yang membuat Macau ini mendapat julukan sebagai Las Vegas of Asia. Tetapi Macau ini juga tidak hanya mempunyai tempat judi yang mewah. Di Macau juga mempunyai tempat wisata yang keren untuk kita abadikan di media sosial atau yang bisa kita kunjungi. Yang pertama adalah Macau Golden Rail. Ini gambarnya guys. Kita akan memasuki wahana yang serupa dengan cable car yang berputar seperti biang lala yang terbentuk angka 8. Ini tadi kan bentuknya angka 8 kan, yang arsitekturnya juga sangat berbeda dengan biang lala yang biasanya guys. Dan ketika menaikinya itu seolah-olah berada di sebuah mesin raksasa, dan bukan hanya sensasi berbeda tersebut, pemandangan Macau dengan cakrawala yang luas akan tersaji untuk menyambut Anda. Jangan lupa untuk mengabadikan momen yang berharga ini ke media sosial Anda, ke handphone. Nah, itu bisa disimpan bagi kenang-kenangan yang tak terlupakan. Next, Macau Tower. Nih guys, Macau Tower ini adalah destinasi yang sudah sangat terkenal dan bukan cuma menampilkan view yang mempesona dari ketinggian Macau, tapi juga pandangan cakrawala yang kita bisa lihat kota Macau itu di atas ketinggian itu guys. Jadi bisa kita lihat sudut Macau itu bagaimana tuh. Bukan hanya itu saja, pengunjung bisa merasakan sensasi atraksi memacu adrenalin yang menantang keberanian, mulai dari berjalan di atas Macau Tower dengan Macau Tower Skywalking, atau melompat dari atas gedung setinggi 61 lantai dengan bungee jumping. Selain atraksi tersebut, kita juga bisa mendapatkan kenikmatan makan malam romantis yang bisa dilakukan. Ada Macau Tower 360 buffet dinner yang menyediakan berbagai menu enak serta suasana yang penuh kehangatan, cocok untuk yang mau bermulan madu, yang orang pacaran, yang PDKT, tapi juga bisa untuk keluarga ya guys ya. Selanjutnya House of Dancing Water. Ting. Tuh guys. Mendengar namanya aja kita bisa membayangkan bagaimana spektakulernya tempat wisata ini kan.
Jadi atraksi wisata ini menceritakan sebuah kisah cinta klasik yang dikombinasikan dengan pertunjukan air. Jadi menarik menjadi perpaduan sempurna yang dipertunjukkan oleh aktris di House of Dancing Water ini. Next, selanjutnya Venetian Hotel Macau. Keren kan guys? Sebuah hotel mewah yang dibangun oleh pengusaha dari Las Vegas. Wow, Las Vegas. Yang didirikan pada tahun 2007 oleh perusahaan Amerika Las Vegas Sands. Dirancang untuk resort dan shopping center. Didirikan di area reklamasi antara dua pulau yang sekarang disebut dengan Cotai Area. Dan tempat yang paling favorit di Venetian Hotel Macau ini adalah gondola rides yang di dalamnya ada sungai buatan yang terdapat dalam bagian hotel Venetian terdekat dengan Hall ST Mart. Dan kita bisa menikmati perahu gondola ini dengan mengelilingi resort Venetian Macau yang biasanya sambil menikmati keindahan Venetian, kita juga akan dinyanyikan lagu oleh seorang gondolier yang asli dari Italia. Dan jika kita beruntung, kita bisa mendengar lagu dari asal kita. Misalkan kita dari Indonesia ke sana, dia akan bertanya, dari mana gitu kan? Nah, dari mana? Dari Indonesia. Dia akan menyanyikan lagu-lagu Indonesia yang dia ketahui, seperti lagu Bubui Bulan, itu sangat dikenal di Macau. Di Venetian Macau ini juga yang terkenalnya dengan kasinonya. Kasino ini terdapat di dalam satu resort, ada hotel mewah, shopping center, butik-butik kelas dunia, naik perahu ala Venezia atau Itali, kasino yang terbesar dan termahal dan teramai di Macau. Oke, selanjutnya ada Benteng Guaya. Benteng Guaya ini adalah benteng militer kapel dan kompleks mercusuar pada abad ke-17 di Sao Lozaro, Macau, Cina. Kompleks ini merupakan bagian dari pusat sejarah situs warisan dari UNESCO di Macau, Grand Prix Museum. Maaf guys. Di museum ini pengunjung dapat melihat lebih dari 20 motor dan mobil formula yang dikendarai oleh pembalap-pembalap ternama yang terkenal di eranya, seperti Eduardo de Carvalho, Michael Schumacher, dan David Coulthard. Yang paling menarik perhatian adalah mobil Formula One yang pernah dikendarai oleh mendiang Ayrton Senna. Anda bisa naik simulator mobil balap yang memungkinkan pengunjung seolah-olah mengalami sendiri adrenalin balap di race dengan trek yang menantang dan kecepatan super. Selanjutnya, Wine Museum. Museum ini didirikan untuk memperkenalkan perkembangan budaya pembuatan anggur kepada masyarakat luas. Dan tempat wisata di Macau ini menempati area seluas 1.400 meter persegi. Tempat wisata di Macau ini memiliki 3 area utama, yakni area yang menjelaskan tentang sejarah pembuatan anggur, area yang menjelaskan daerah-daerah penghasil anggur, dan area display koleksi anggur dari tahun ke tahun. Museum wine ini juga menyediakan sebuah bar kecil, tempat untuk mencicipi wine yang sudah tersedia dalam gelas berukuran kecil. Di sini berarti kita bisa mencicipi langsung anggur yang sudah mereka produksi di tempat yang sudah mereka sediakan, seperti bar gitu. Dan pengunjung atau wisatawan bisa merasakan rasa wine yang begitu berkelas, yang jarang didapatkan di bar-bar lainnya mungkin.
Selanjutnya Lel Senado. Maaf guys, museum wine ini contoh gambarnya seperti ini. Tuh guys, Lel Senado ini bangunan terletak di seberang Senado Square. Bentuk bangunannya klasik, gaya kolonial gitu guys. Bagus juga buat foto-foto. Dan di dalam bangunan ini dihiasi bunga yang membuat tempat ini terlihat cantik. Dan di dalamnya juga terdapat taman dan pohon Natal. Karena saya tidak pernah ke sana, jadi saya cuma searching aja guys. Kalian juga bisa searching di internet. Selanjutnya 6 Van Lake Cybernetic Fountain Macau, panjang namanya. Ini nih wisata air mancur terbesar di Asia guys. Asia bukan dunia. Objek wisata yang satu ini juga dilengkapi dengan sekitar 86 titik aliran air. Oh, ini begini gambarnya guys. Keren kan guys? Yang dilengkapi dengan sekitar 86 titik aliran air dan berupa beberapa cannon yang dapat menyemprotkan air ke udara sampai ketinggian sekitar 70-80 meter. Tak seperti pertunjukan air mancur biasanya, Cybernetic Fountain ini juga diperindah dengan adanya sebuah teknologi laser yang sinarnya beraneka warna. Suasana yang sangat indah dan romantis ini akan dapat kita hanya di tempat wisata yang satu ini. Oke, finish. Hanya segitu yang bisa dapat saya jelaskan kepada kalian tempat-tempat wisata di Macau. Kalian selanjutnya bisa searching di internet. Situ banyak juga ya tempat-tempat wisatanya. Abis video ini saya akan memberikan gambar tempat wisata Macau yang lainnya. Oke, terima kasih. Okay, next will be explained with Anissa Savitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang makanan khas dari Macau. Yang pertama yaitu ektar. Oke, bisa kita lihat di sini. Di sini yaitu makanan yang berjenis kudapan. Makanan ini merupakan jenis pastry yang memiliki bentuk seperti mangkuk. Makanan ini kecil bentuknya, seperti pis susu. Pis susu yang ada di Bali. Di tengahnya terdapat kustar telur yang memiliki rasa gurih dan disiram karamel sehingga menimbulkan rasa manis. Oke. Yang kedua yaitu bubur kepiting. Bubur kepiting ini kita dapat menyantapnya dengan hangat, siap saji, yaitu dengan lembut dan gurih di dalamnya. Kepiting ini juga dicari di air tawar, bukan kepiting laut. Oke. Yang ketiga yaitu di sini ada bakal now, yaitu terbuat dari daging ikan kut yang segar. Terus cara pembuatannya ini digiling menjadi halus dan dicampur dengan tepung dan bumbu khusus. Oke. Selanjutnya yaitu ada mince. Bisa kita lihat di sini, yaitu mince ini merupakan makanan dari daging babi. Jadi bagi kita yang umat muslim dilarang untuk memakan ini. Daging babinya ini dicincang seperti dadu, dicincang menjadi seperti dadu, terus kemudian dimasak bersama kentang. Kentangnya pun ini dicincang juga seperti dadu, lalu disajikan bersama nasi hangat, bisa juga bersama sayur seperti kacang panjang, terus dihidangkan juga dengan telur ceplok setengah matang. Oke. Yang selanjutnya di sini ada almond biscuit.
Ini bisa kita lihat almond biskuitnya. Almond biskuit ini bisa kita bawa untuk oleh-oleh juga. Almond biskuit ini terbuat dari kacang almond, memiliki rasa gurih dan manis. Oke, yang selanjutnya itu dimsum. Dimsum ini gampang dapatnya di Makau. Sekian banyak bahannya, yaitu mulai dari seafood dan juga daging. Oke. Yang ketujuh yaitu bakwa. Bakwa ini berupa dendengnya yang terbuat dari daging babi. Oke, bisa kita lihat kan? Oke, selanjutnya yaitu seradura. Seradura ini dia seraduranya. Seradura ini seperti makanan terbuat dari banyak lapis remah-remah biskuit dengan dikelilingi dengan puding lembut dari susu. Oke, selanjutnya itu roti daging. Ini dia roti dagingnya. Roti daging ini terbuat dari potongan daging yang disajikan antara dua roti yang lembut. Tiapnya memiliki racikan bumbu yang berbeda dan khusus. Oke, selanjutnya yaitu Yisun Milk Company. Oke, ini dia. Yisun Company ini itu memiliki tekstur yang lebih padat dan tidak terlalu manis. Ini dia seperti susu gitu ya, teman-teman. Oke. Yang selanjutnya itu di sini ada Cheongtae Simro Noodle. Oke, ini dia. Noodle ini terbuat dari bahan ini dengan diolah telur udang diletakkan di atas minyak, dan ini sangat nikmat sekali. Oke, selanjutnya di sini yaitu ada Taile Koike. Oke, di sini makanan khas terakhirnya yaitu teksturnya yaitu lembut, aroma dagingnya ini ya daging babi yang digoreng, mempunyai wewangian yang sangat harum. Oke, jadi itulah beberapa makanan khas Makau. Jadi jika Anda ingin berkunjung ke kota Makau, silahkan untuk mencicipi makanan khasnya. Tapi untuk umat muslim, kita harus berhati-hati untuk mencari makanan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa oleh-oleh yang ada di Kota Makau. Yang pertama, oleh-oleh Kota Makau ini banyak macamnya, seperti makanan, obat-obat, dan pernak-pernik lainnya. Yang pertama, kita akan menjelaskan atau menyebutkan tentang makanan. Kuih almond cake dan almond cookie. Kuih ini adalah makanan oleh-oleh khas Makau yang hanya ditemukan di Kota Makau. Dan juga kuih ini yang lezat dan enak. Kuih ini juga mempunyai cara pembuatannya yang unik, seperti menggunakan arang. Yang kedua yaitu masih tentang makanan, yang namanya egg tart ala Portugis. Ini berbentuk sejenis kue. Kue ini sangat populer di makanan karena disebut-sebut sebagai cemilan terenak semakau. Dengan perpaduan teksturnya yang lezat dan renyah, dan percampuran fly yang lumur di mulut, kue ini salah satu oleh-oleh khas Makau yang populer. Selanjutnya kita memasuki tentang obat. Obat herbal Tiongkok. Selain oleh-oleh khas Makau yang berupa makanan, obat herbal bisa menjadi pilihan oleh-oleh Tiongkok yang unik. Karena masih berhubungan dengan Tiongkok, obat-obat tradisional Tiongkok yang eksotis sudah terkenal di dunia karena khasiatnya yang bisa memberi bermanfaat bagi orang sekitar atau orang tua kita. Yang keempat yaitu minuman teh khas Tiongkok dengan t-shirtnya yang unik. Jadi ini adalah salah satu kebiasaan Tiongkok yang dikenal dunia. Jadi kita bisa membawa teh ini menjadi oleh-oleh
khas Makau, karena teh yang ada di Tiongkok yang terkenal di dunia yang sangat enak. Yang terakhir yaitu aneka pernak-pernik. Jadi selain oleh-oleh khas makanan berupa makanan, tentu souvenir Makau banyak yang bisa menjadi pilihan, seperti ada kartu pos, gantungan kunci, kaos, tas, pernak-pernik lainnya. Terakhir saya akan menyebutkan atau menjelaskan tentang mata uang. Jadi mata uang yang ada di kota Makau ini yaitu MOP atau disebut dengan Pataka. Pataka itu sendiri adalah nama Portugis. Untuk mata uang ini, selain itu Makau juga menerima mata uang dolar Hong Kong. Oke, thank you. Sorry if there is a wrong say. We hope you guys enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami harap ini sangat membantu untuk ilmu kalian semua. Jangan lupa like-nya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.